Hai pecinta bola Indonesia, kali ini saya akan menyajikan kabar terbaru, terupdate, dan teraktual. Tapi sebelum menyimak beritanya, luangkan waktu untuk like, komen, dan subscribe video ini, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Harga pasar mayoritas pemain timnas Indonesia mengalami pelonjakan pada awal Januari ini. Peningkatan itu berkat penampilan gemilang skuad Garuda di Piala AFF 2020. Indonesia gagal menjuarai Piala AFF 2020, setelah kalah agregat 2-6 dari Thailand. Tim asuhan Shin Tae-yong kalah 0-4 pada leg pertama dan imbang 2-2 di leg kedua. Namun, aksi pemain timnas Indonesia memberikan penampilan gemilang sepanjang kejuaraan. Sebanyak 20 dari total 30 pemain timnas di Piala AFF 2020 mengalami peningkatan harga. Saat ini, harga Asnawi Mangkualam paling mahal mencapai 375.000 euro atau setara 6 miliar rupiah. Pelonjakan harga signifikan juga dialami Pratama Arhan yang terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Bek PSIS Semarang berusia 19 tahun itu kini memiliki harga pasar 325.000 euro atau 5,2 miliar rupiah. Selain itu, 8 pemain tak mengalami peningkatan harga. Mereka adalah Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Victor Ibonevo, Evan Dimas Darmono, Syahrian Abimanyu, Ezra Walian, Ramai Rumakik, dan Dedik Setiawan. Gelandang timnas Indonesia, Witan Sulaiman, menjadi satu-satunya pemain yang harga pasarnya turun. Transfermarkt menyebutkan harga Witan kini mencapai 25.000 euro, 400 juta rupiah. Meski demikian, Witan tampil mengesankan di Piala AFF 2020 dengan cetakan 2 gol 5 assist. Dua pemain bintang timnas Indonesia, Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri akan dibujuk kembali untuk membela timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2022. Meskipun Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri sudah kembali ke klubnya masing-masing usai bela timnas Indonesia di Piala AFF Suzuki Cup 2020 lalu, tapi keduanya masuk list panggilan Shin Tae-yong pada Piala AFF U23 2022. Iya, timnas Indonesia langsung digebar dengan jadwal persiapan Piala AFF U23 2022 yang masih dipimpin oleh Shin Tae-yong. Karena usia Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri masuk kategori tersebut, maka PSSI ingin menggaetnya lagi. Dilansir kabar Banten dari ASEAN Football, induk organisasi sepak bola atau PSSI, berencana meminjam Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022. Melalui ASEAN Football, PSSI sadar rencana tersebut tak akan mudah terjabah jika Shin Tae-yong bersikeras untuk menghadirkan Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri secara bersamaan. Setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot lebih dulu kembali ke klubnya masing-masing di luar negeri. Egy Maulana Fikri terbang lagi ke klub terkahirnya menimba ilmu, FK Senika, kasta tertinggi sepak bola Slovakia atau Liga Fortuna. Sedangkan, Elkan Bagot kembali memberikan permainan terbaik kepada klubnya, Ipswich Town. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan dalam ajang tersebut. Predikat itulah yang membuat timnas Garuda membutuhkan pemain terbaik untuk mempertahankan gelar. Piala AFF U23 2022 bukan masuk dalam kalender FIFA. Ini menjadi batu sandungan buat PSSI untuk bisa meminjam Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot agar membela timnas Indonesia U23. Piala AFF U23 2022 akan digelar di Kamboja pada 14-26 Februari mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Kamboja, Malaysia, dan Myanmar. Shin Tae-yong sudah akan melakukan persiapan untuk Piala AFF U23 2022. Sembari menjalani masa karantina di Jakarta, Shin Tae-yong akan menyusun kekuatan timnas Indonesia U23. Pelatih Shin Tae-yong bisa menggunakan